Nah, terus nih pastikan Pak Hilmi itu mencalonkan ketua LPM itu kan pasti ada visi dan misi gitu ya. Nah, untuk visi dan misinya Pak Hilmi udah ada di benak Pak Hilmi gitu. Untuk visi dan misinya bisa dijelaskan gitu secara singkat boleh. Ya kalau visi dan misi sih saya tetap ke judul subnya lembaga ya, lembaga pemberdayaan masyarakat. Ya. Yang saya garis bawahi, saya tidak muluk-muluk ya, pemberdayaannya saja yang kita akan sebagai visi dan misi saya. Maksudnya pemberdayaan di sini visi saya sebenarnya visinya ingin mensejahterakan, meningkatkan kesejahteraan di Kelurahan Cikaret ini. Bukan misi saya itu saya akan memberdayakan warga Cikaret ini dan di berbagai bidang gitu. Jadi itu visi misi saya sebenarnya. Oke, jadi singkat, padat, berisi juga ya. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Pak Hilmi. Ini pertanyaannya agak sedikit mendetail nih, agak sedikit nanti mohon jawabannya juga agak sedikit konkret ya. Nah, dalam visi dan misi tadi sudah disinggung kan ya, visi dan misi. Nah, di sini ada visi dan prioritas. Apa visi utama Anda untuk LPM Cikaret dalam kaitannya dengan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaya? 3 program prioritas utama apa yang akan Anda jalankan dalam 100 hari pertama jika terpilih? Amin, mudah-mudahan terpilih nih. Nah, jika terpilih, prioritas utama apa yang akan Anda jalankan dalam 100 hari pertama Anda? 100 hari ya? Iya. Kayak pejabat-pejabat Iya ya? dong, iya dong. Harus ada tuntutan Kan 100 hari gitu. zamannya Gen Z. Silakan jawaban untuk pertanyaan tadi Pak Yuni. Ya sesuai visi dan misi saya pemberdayaan gitu kan. Kalau dibilang 100 hari ya saya akan usaha ya kalau memang itu memang mutlak, tapi saya pikir sih mungkin kan semua butuh proses ya. Proses waktu, kita tidak bisa mendapatkan waktu apalagi di lingkungan masyarakat mungkin kan harus secara perlahan-lahan nih untuk menjelaskan program atau melaksanakan programnya. Tapi intinya sih kalau ini saya pemberdayaan pertama itu yang utama sebenarnya saya punya program yang bakal saya coba realisasi, ada kerjasama semua pihak ya, baik kelurahan, RT RW utamanya gitu kan. Saya sebenarnya akan itu ada sebuah program yang saya namakan sendiri itu Tas Tua. Gitu. Tas tua, apa itu tas tua? Tas tua itu rada-rada aneh gitu tas tua. Baru dengar nih ada program-program tas tua gitu. Tas tua ini adalah tabungan sosial dan tunjangan akhir jabatan. Sebenarnya tunjangan itu terlalu tinggi ya, maksudnya, tapi ya karena memang judulnya tas tua, nyambungnya ke situ ya udahlah, gitu kan saya pakai itu. Jadi ini programnya kan berdasarkan gini, maaf sebelumnya ya, saya bukan menyinggung apa-apa, tidak bermaksud menyinggung dan menjelekkan siapapun. Sebenarnya kan ketua RT dan ketua RW ini juga maksudnya ini perlu juga peningkatan kesejahteraan. Karena mereka itu ujung tombak sebenarnya kan di wilayah. Tapi maaflah mungkin kita sudah tahu, tidak akan saya sebut gimana, nah disitunya mungkin kurang terperhatikan. Nah, saya punya program ini, tabungan sosial dan tunjangan akhir jabatan ini, maksudnya nanti tabungan ini sosialnya untuk misalkan RT atau RW atau pengurus yang lain itu ada yang sakit gitu kan, minimal ada uang lah buat untuk transportasi ke dokternya atau buat nambahin biaya buat obat, beli obatnya gitu kan. Nah, itu sosialnya dan banyak lah nanti perkembangannya ke depannya. Terus untuk tunjangan sebenarnya bukan tunjangan juga ya, karena judul subnya awal tabungan ini nanti yang disebut tunjangan ini di mana RT dan RW itu sudah akhir jabatan, misalkan ada pergantian tidak menjabat lagi, pensiun lah ya. Nah, itu dapat uang, bahasanya uang kadedeh lah gitu, uang kadedeh untuk akhir jabatan mereka gitu. Hasil dari tabungan tas tua itu. Tabungan tas tua itu.
Untuk program dan sistemnya mungkin nantilah saya akan berembuk juga nanti kalaupun saya ditakdirkan untuk jadi gitu kan, sistemnya saya baru bisa saya terangkan untuk ini biar mereka paham juga fungsinya ini ya untuk kebersamaan sejahtera bersama. Dan untuk kedua di samping itu juga saya kan nanti program kedua itu akan memberdayakan warga masyarakat. Itu yang tadi saya judul warga masyarakat di berbagai bidang. Tidak ada salahnya saya bilang gitu kan. Maaf sekali lagi di tiap wilayah itu masih banyaklah warga kita khususnya pemuda-pemudi yang berpotensi sebenarnya. Cuma mereka kan tidak ada kesempatan untuk bekerja atau apapun itu kan masih banyaklah pengangguran orang yang butuh pekerjaan. Kenapa tidak kita bisa memberdayakan mereka di lingkungan kita sendiri aja, jangan dulu keluar gitu kan. Ya model proyek-proyek pemerintah nanti yang berjalan, program-program pemerintah di pembangunan itu bisalah kita untuk meminta kepada mereka pihak ketiganya atau pemborongnya minimal warga kita ada yang kerja dari mereka. Kadang kita miris lah, saya sendiri miris kalau ada program pemerintah di pembangunan gitu kan, misalkan di wilayah, kadang warga kita yang kerja tuh hanya 1-2 atau bahkan tidak ada sama sekali gitu kan. Kenapa? Ini kan, nah ini yang dimaksud masyarakat itu harus terlibat dalam pembangunan seperti ini gitu kan. Ini lalu mungkin kita bisa merangkul juga pengusaha-pengusaha nih yang ada di kita lah di Kelurahan Cikaret yang minimal yang pekerjanya itu dari warga kita lah gitu, untuk ya tidak semuanya tapi nanti kita adakan pertemuan dengan mereka, diskusi dan segala macam. Insya Allah mudah-mudahan mereka mengerti, paham dan ya udah kita mudah-mudahan terlaksana itu gitu. Oke, mudah-mudahan terrealisasikan ya. Memang di sini kan Cikaret itu banyak ya ruko-ruko, bahkan ada yang dia semacam kayak home industry gitu ya. Banyak ya home industry, terus ada juga semi atau pabrik juga ada kayaknya di sini. Yang di pinggir-pinggir jalan itu kan, terus ada toko-toko juga kan ya. Toko yang di market kan, juga banyak. Market itu kan ada Indomaret, ada ini bisa tujuannya kan nanti untuk memberdayakan masyarakat Cikaret dulu gitu ya. Oke. Diprioritaskan lah istilahnya. Oke.